Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana farada siyam ala ibadihi mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli aqwali wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sabiin afdal manzilatan inda Allah yaumil qiyamati minal Qur'an, la nabiyyun wa la malakun wa la ghairuhu. Wa qala aidan, fa ayyu shaimina a'zamu ajran, qala aktsaruhum billahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul habibul karim. Hadirin jemaah Jumat, para tamu Allah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ialah Rabb semesta alam yang Maha Rahman Rahim, yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas, Allah masih berikan kepada kita kesempatan hidup, sehingga kita kembali bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, yaitu Ramadan 1440 Hijriah, dan dulu bersimpuh di majelis yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Harapan dan doa kita, semoga salat kita, ibadah kita, zikir dan doa-doa kita diijabah. Seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi yang selalu kita rindukan, Nabi yang selalu kita harapkan di akhirat kelak berjumpa dengan beliau, dan yang paling kita harapkan adalah syafaat beliau, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dari mimbar yang mulia ini, Al-Fakir mengajak kepada kita sekalian, terkhusus pada diri Al-Fakir pribadi, marilah senantiasa kita berupaya maksimal dan optimal meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh apapun yang Allah perintahkan kepada kita, dan meninggalkan seluruh apapun yang Allah larang kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu berlalu begitu cepat, tidak terasa. Kita sekarang sudah sampai pada pertengahan bulan Ramadan. Malam nanti insya Allah kita akan masuk kepada malam 17 Ramadan.
tahun 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan di 1,5 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu, tercatat dalam sejarah Islam terjadi suatu peristiwa penting, peristiwa yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan permulaan Al-Qur'an sebagai wahyu kepada utusannya yang terakhir, penutup para nabi dan rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Hadirin rahmatullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran hudan lin-nas, menjadi petunjuk bagi manusia. Mulianya bulan Ramadan bukan karena ada perintah puasa di dalamnya, tetapi kemuliaan bulan Ramadan karena di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Itulah yang menjadi mulianya bulan Ramadan. Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah. Menjadi nilai ibadah bagi orang-orang yang membacanya. Bahkan Allah memberikan satu huruf dengan 10 kebaikan bagi orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah, wa huwa alladhi yaqra'ul Quran wa yatata'na wa lisakun lahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, lagi pula dia mahir, benar kaidah-kaidah tadi, maka dia adalah dia ditempatkan bersama para malaikat-malaikat yang suci dan mulia satu tempat. Dan bagi yang membaca Al-Quran tersendat-sendat lidahnya, banyak terjadi kesalahan, dia mendapat buah pahala. Hadirin rahimahullah, kita sama-sama berpuasa, tetapi pahala berbeda di antara kita. Besar pahalanya berbeda di antara kita. Dalam riwayat, seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Fa'iyyu sa'irina a'zamu ajran? Qala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling besar pahalanya di antara orang-orang yang berpuasa? Kalau Rasulullah menjawab, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran, yaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha. Hadis ini Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melakukan berbagai aktivitas amal saleh. Karena dengan amal saleh itu dapat meraih pahala yang sebesar-besarnya. Dan amal saleh yang paling utama adalah zikrullah, menyebut nama Allah di waktu pagi dan tenang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir menyebut nama Allah, wa sabbihuhu bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita memperbanyak zikir kepada Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah di bulan Ramadan akan terhindar dari dosa-dosa yang bisa merusak pahala kita, baik dosa mata
dosa lisan, dan dosa yang lain. Kenapa? Karena orang yang banyak berzikir tidak akan banyak memandang hal yang urusan pahala kita. Orang yang banyak berzikir tidak banyak melakukan ghibah karena fokus untuk berzikir kepada Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, Allah SWT membuka dua pintu syafaat melalui puasa dan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, yaqulu siyam al-Quran yasfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada seseorang pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, ay Rabbi mana'tu taham billahi masyaqi. Puasa berkata, ya Allah, mereka telah menahan lapar, dahaga, dan syahwat di siang hari karena aku. Izinkan aku memberikan syafaat kepada. Kemudian Quran berkata, wa yaqulul Quran ay Rabbi man'atu naum billahi masyaqi. Karena aku, mereka tidak tidur di malam hari karena membacaku kata Al-Quran di hadapan Allah di hari kiamat, sehingga mereka tidak tidur di malam hari. Jika aku memberikan syafaat, Allah menjawab fayasfa', Allah memberikan izin kepada kedua untuk memberikan syafaat kepada seseorang. Lalu orang bertanya, puasa Al-Quran memohon kepada Allah. Puasa adalah bukan suatu benda, bukan suatu makhluk. Begitu pun Al-Quran, lembaran yang bertulis kertas. Tetapi atas izin Allah, kedua amal tersebut sudah menjelma menjadi malaikat. Semua amal yang kita lakukan akan menolong kita ketika Allah sudah izinkan berbentuk menjadi malaikat. Al-Quran adalah syafaat yang paling utama, lebih daripada syafaat-syafaat Nabi dan para malaikat maupun yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in afdalu manzilatan inda Allah yaumil qiyamah min al-Qur'an la nabiyyun wala malakun wala ghairuhu." Pada hari kiamat nanti tidak ada syafaat yang paling utama selain Al-Quran. La nabiyyun, kata Nabi, bukan Nabi yang syafaatnya yang utama. Wala malakun, bukan pula malaikat. Wala ghairuhu, bukan pula yang lain. Oleh karena itu, di sisa Ramadan ini perbanyaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang paling utama, yaitu tilawah Al-Quran. Boleh kita berzikir dengan kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Tetapi tilawah Al-Quran adalah zikir yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, membaca Al-Quran di dalam salat lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar salat, dan membaca Al-Quran di luar salat lebih utama daripada tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Itu tingkatan dalam zikir. Tilawah Al-Quran adalah pekerjaan Nabi dan malaikat Jibril. Semasa Nabi hidup, di setiap malam Ramadan, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Quran. Bertanya Rasulullah bersama beliau. Rasulullah SAW bersabda, wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Quran. Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah di setiap malam bulan Ramadan, fa yudarisul Quran, untuk bertadarus Al-Quran bersama beliau. Dari mimbar yang mulia ini, Al-Faqih mengajak, menghimbau kepada jamaah sekalian, memperbaiki i'tikaf di 10 malam terakhir
Nabi di 10 bulan terakhir meningkatkan fokus meningkatkan amal ibadah. Dalam hadis dikatakan Nabi memecahkan ikat pinggang. Di 10 malam terakhir Nabi membangunkan keluarganya Ali dari rumah ke rumah. Nabi bangunkan, bangun, ayo kita bersihkan itikafnya di sini. Jangan tinggalkan 10 malam terakhir untuk beribadah. Luar biasa pahala. Kenapa? Karena boleh jadi bulan puasa ini merupakan bulan puasa yang terakhir bagi kita. Kemudian ajal datang bukan karena kita sakit, tetapi kemudian datang terkadang bagi orang yang dalam keadaan sehat. Orang yang berobat rumah sakit masih hidup, tetapi begitulah Allah merahasiakan kematian kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada dan bermanfaat. Kita mohon kekuatan kepada Allah untuk lebih istiqamah di akhir Ramadan ini, untuk berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah mu'ayyidis sabirina bi azizi nasri wa muyassiris syakirina li hamidi syukri wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyam bi amri ahmaduhu ala ma'ana wa aslama li amrihi fi ma hakama wa amra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi muntahduhu salatan daimatan bila fana'i wa la futur wa sallama tasliman katsiran. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah inna amalakum bi amrin bada fihi min nafsi wa sanna bi malaikatihi wa ayyuhal mu'minina min ibadihi. Fa qala azza min qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir alaihim wa da'i azyaihim wa akhrijhum min dhiqi sujudi ila sa'ati rafadi wa la taj'alhum fitnatan lil zalimin wa najjihim bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.